Yesus adalah Alpha Midi dan Omega 3. Alfamart coy. Saudara, saya perhatikan bahwasanya bukan mualaf namanya kalau dirinya tidak menghina ajaran agama orang lain. Apalagi kalau dirinya dulu adalah seorang Kristen, dia pasti akan menghina dan mengolok-olok Yesus. Ini memang gawat sekali kawan-kawan kita ini ya. Yesus adalah Alpha Midi dan Omega 3. Alfamart coy. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Indonesia cerdas. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari semua, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua sebuah video di mana ada seorang mualaf yang menghina Yesus Kristus. Dia mengatakan Yesus adalah Alpha Midi dan Omega 3. Wow, ini memang sangat keterlaluan teman-temannya. Kita banyak melihat bahwa akhir-akhir ini banyak mereka-mereka yang mualaf dan sukanya mereka itu adalah menghina ajaran agama sebelumnya. Tidak lagi berlama-lama, mari kita langsung saksikan saja lewat video berikut ini. Yesus adalah Alpha Midi dan Omega 3. Alfamart coy. Enggak ya, Alpha dan Omega-nya, yang awal dan terkemudian. Yesus sudah ada sebelum segala sesuatunya ada. Baca di Kejadian 1 ayat 26. Manusia tidak akan bisa bertemu dengan Tuhan kalau Tuhan tidak jadi manusia, gitu ya, kata si BKKB. Assalamualaikum, sehat-sehat kita semua ya teman-temanku. Aku harus kubahas ini, karena dulu pun aku dengan percaya dirinya menyatakan ini. Benarkah Kejadian 1 ayat 26 ini berisikan bahwa Yesus sudah ada sebelum segala sesuatunya ada? Tidak benar. Jauh panggang dari api, jauh kali pun. Tidak masak panggang itu, tapi dimakan juga ya kan? Ini tentang penciptaan. Kejadian 1 itu lembar pertama dari Bible. Ini anak-anak sekolah minggu aja pasti udah tahu ini ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, gitu ya kan. Ayat selanjutnya menciptakan cakrawala lah. Yang ayat 26 ini menciptakan manusia. Tuhannya ya kan. Apa katanya? Baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Ya kan? Manusia itu berarti ciptaan ya kan? Di mana kata Yesusnya di situ? Gak ada, sampai keluar pun biji mata kita mencari kata Yesus di perjanjian lama itu. Kejadian kan perjanjian lama ya. Gak akan dapat. Tapi kenapa dengan percaya dirinya teman-teman kita suka mengasih dalil-dalil seperti ini yang tidak tertulis sama sekali, jauh kali ya kan? Karena memang udah diajari dari kecil, dari sekolah minggu, udah didoktrin. Nah, ini pengalaman aku dulu. Dari mulai sekolah minggu ya, usia 4 tahun 5 tahun, setiap tahun itu ada acara Natal kan. Beginilah kronologisnya. Bagaimana si baby boy yang mungil dan lucu itu, yang dulu dilampinin mamanya, lambat laun menjadi Tuhan akhirnya gitu kan. Harus diambil memang. Pertama dari penciptaan dulu, sampai penciptaan manusia. Jatuh manusia ke dalam dosa. Diambillah ayat-ayat dari beberapa kitab Nabi ya kan. Bakal ada nanti dari tunas Isai. Siapa itu Isai? Ayahnya Daud, datang untuk menyelamatkan gitulah kan. Barulah masuk ke perjanjian baru. Nah, pada mulanya adalah firman katanya lah itu. Firman itu nanti jadi Yesus. Nah, kan? Yesus itulah firman katanya. Nah, dan gak lupa ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itu Yohanes ya, Yohanes 1 tadi, pada mulanya adalah firman. Masuk lagi ke Yohanes 3. Diambillah dari lompat-lompat dari beberapa ayat untuk menyambung-nyambungkan gitu kan. Supaya endingnya Yesus ini jadi Tuhan. Itulah yang selalu didoktrin. Makanya tidak tertulis pun disuruh baca. Percaya diri dengan itu. Nah itu dia kawan. Jadi beruntungnya Allah diriku sudah tidak meyakini hal-hal seperti itu. Sudah tidak membaca yang tidak tertulis gitu kan. Dan kalau harus jadi manusia Tuhan, tidak bertuhanlah manusia-manusia sebelum Yesus datang ya kan. Tidak bertuhanlah Nabi Abraham, tidak bertuhanlah Nabi Musa, Nabi Nuh dan selain sebagainya. Masuk gak sih? Masuk kan weh? Oke lah, thank you.
Iya, itu dia Bapak Ibu Saudara-saudara ya, bagaimana tadi kita boleh menyaksikan sebuah video di mana ada seorang yang bernama Danes Dasani, ya, beliau ini adalah seorang mualaf ya, dan ya apa yang dia lakukan adalah sebuah penghinaan ya, sebuah olok-olok terhadap eh, Tuhan kita yaitu Yesus Kristus ya. Jelas sekali bahwa dari gaya bicaranya dia sengaja menghina Yesus, sehingga di bagian awal video dia mengatakan Yesus adalah Alfa Midi dan Omega 3. Walaupun ini adalah sebuah candaan, tapi bagi saya ini adalah merupakan sebuah tindakan yang keterlaluan. Dan ya seharusnya saudara kita siapa namanya nih ya, Danes Dasani ini tidak perlu melakukan hal ini kalau dia ini adalah seorang yang terpelajar atau sudah berpendidikan. Ya, tapi kita memang tidak heran ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya, karena kita banyak melihat bahwa dari banyak saudara-saudara kita yang dulunya adalah seorang Kristen, ketika mereka akhirnya berpindah agama menjadi seorang Muslim atau mualaf, rata-rata mereka pekerjaannya adalah mengejek, mengolok-olok dan menghina ajaran agama sebelumnya, ya kan? Cuman ya kita hanya menyayangkan saja ya, karena tentunya kita banyak melihat saudara-saudara kita yang Kristen, yang dimana ketika mereka melakukan atau diklaim, diduga melakukan penistaan agama, biasanya mereka dipenjarakan, bahkan prosesnya itu tidak terlalu lama ya kan, ketika dilaporkan langsung diusut, diproses dan akhirnya masuk penjara ya kan. Tetapi kalau kita melihat dari saudara-saudara kita yang Muslim ini ya kan, yang notabene memang banyak dari mereka yang beragama Islam melakukan penghinaan terhadap agama Kristen atau agama minoritas, ya biasanya jarang diproses, atau mungkin kalau diproses itu pun nantinya tidak akan dipenjara, akhirnya hanya selesai di permintaan maaf atau permohonan maaf, lalu ada surat dibuat ya dan ditandatangani di atas meterai 10.000. Nah, ini yang sangat kasihan teman-teman ya. Bagi saya tidak lagi mau menjelaskan tentang apa yang dibacakan tadi ayat-ayat oleh saudari kita ini ya, karena saya pikir kalaupun kita mau menjelaskan sama orang seperti dia ini, maka saya pikir dia tidak akan mengerti ya kan, karena saya percaya bahwa kalau dia adalah seorang yang dulunya percaya Kristus dan mempelajari bagaimana iman kekristenan yang sebenarnya, saya percaya dan terlalu percaya dia nggak mungkin pindah agama, ya kan, dia nggak mungkin pindah keyakinan dari yang dulunya percaya kepada Yesus, ya lalu akhirnya dia tidak percaya lagi, ya itu sebabnya saya tidak lagi menjelaskan soal itu. Yang saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebenarnya kalau kita melihat dari ayat yang disebutkan oleh saudara kita Danes Dasani ini, ya di Yohanes pasal 1 itu, kalau dibaca dari ayat 1 sampai ayat seterusnya, di situ jelas dikatakan bahwa memang segala sesuatu ya diciptakan karena dia, oleh dia. Siapa itu dia? Ya Yesus. Nah, makanya pada kesempatan ini memang kalau kita menggunakan akal atau logika kita secara manusia, ya itu tidak sanggup, karena ya Tuhan yang adalah pencipta langit dan bumi, ya tentunya ya kita tidak sanggup yang eh, memikirkan apa yang bisa dipikirkan. Artinya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan Allah itu adalah melampaui akal pikiran kita sebagai ciptaannya sendiri. Ya kan? Artinya bahwa apa yang tidak mungkin bisa kita pikirkan, maka itu memang Tuhan sanggup untuk melakukan hal itu, ya kan? Tapi bagi seorang Danes Dasani ini, ya dia lebih memilih bahwa ini nggak masuk akal katanya, ya bukan nggak masuk akal, tapi melampaui akal. Nah teman-teman, di sini saya akan mencoba membacakan beberapa komentar, tapi sebenarnya harapan kita kalau boleh orang-orang yang seperti ini, ayo Pak Kapolri, ya kan, dan siapapun ya yang merasa pihak berwajib di Indonesia, yang ingin menegakkan keadilan di Indonesia, ayolah ya, orang-orang seperti ini nggak boleh dibiarkan, karena agama itu bukan
permainan gitu loh ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan untuk menista agama orang lain, lalu kita hanya minta maaf dan sebagainya. Tapi saya melihat pun bahwa orang ini kayaknya belum dilaporkan, teman-teman. Tadi baru aja saya buka TikTok, rupanya dia masih melakukan live streaming. Waduh, ini memang gawat sekali ya kalau dibiarkan orang-orang yang seperti ini. Nah, teman-teman, kita di sini melihat ada komentar dari Calcira ya, pintarnya kau, kita pantau kau ya, sampai pakai baju oranye. Ya, memang harapan kita bahwa orang-orang yang seperti ini harus ditangkap dan dipenjara, teman-teman ya, nggak boleh dibiarin ya. Lalu ada dari Kaze Yuki Chan, tinggal tunggu dilaporkan aja kayak Ratu Entok. Ya, saya pikir ya ini memang dilaporkan ya, dan harus segera ditangkap dan dipenjarakan, nggak boleh dibiarkan. Kita masih ingat bagaimana saudara kita atau Ibu Meliana dulu, Meliana, yang dimana waktu itu dia meminta agar volume adzannya dikecilin. Nah, akhirnya juga dipenjara, walaupun sempat minta maaf, tapi ya tetap dipenjara 1,5 tahun ya, 18 bulan. Nah, ini jelas-jelas dikatakan Yesus adalah Alfa Midi dan Omega 3. Sebenarnya kita bukan membela Tuhan ya. Tuhan nggak perlu dibela, tapi kita ada di negara yang mempunyai aturan dan hukum yang berlaku ya. Jadi ya siapa yang melanggar hukuman, maksud saya siapa yang melanggar aturan, siapa yang melanggar undang-undang ya seharusnya diproses dan dipenjarakan. Ya, kita berharap seperti begitu, ada keadilan di Indonesia kita ini. Ada juga komentar dari Abang Girsang, walah rendah kali literasimu, pantas gampang kau lepaskan imanmu. Ya, betul sekali. Makanya jangan cuman batas sekolah minggu aja kau, tapi sampai dewasa perdalam ilmu agamamu. Betul. Ada dari Dewi Angelia Manurung, dosa yang tidak bisa diampuni ketika kau menjual agamamu. Semoga hidupmu baik-baik aja. Nggak malu kau. Memang kalau orang Batak gitu-gitunya ya. Lalu ada dari Miss Cuek ya, walah generasi Yudas lagi berkoar-koar tuh. Ya, pengkhianat ya, orang-orang yang menjual Yesus gitu loh. Ada komentar dari Edwin, sekedar saran Kak, jika kakak sudah mengimani kepercayaan kakak yang sekarang, lebih baik jika tidak membanding-bandingkan kepercayaan kakak yang sebelumnya. Terima kasih ya. Ada dari Tunggul Wulung, mualaf karena kawin akan kayak Muslim keturunan dewasa. Baca ayat 1, sudah raja jadi Allah Alkitab, ahli kitab. Nah, itu dia. Seharusnya kan kalau kita mau belajar itu ya belajar dan membaca kitab itu dari awal sampai terakhir gitu loh. Biar nggak salah paham ya. Yang paling terakhir dari Agita Naibaho, permisi Kak, agama tidak bisa dijelaskan secara akal. Betul sekali. Pikiran dan logika kita sendiri. Tetapi karena iman yang tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Nah, ini yang betul teman-teman ya. Bahwa memang agama itu tidak bisa dijelaskan secara akal. Karena agama itu, atau iman itu maksud saya, iman terhadap Yesus Kristus terlebih khusus, itu melampaui segala akal. Jadi kalau kita menggunakan akal pikiran kita sebagai manusia biasa, ya wajar kita memang nggak bisa gitu loh. Jadi untuk seorang Danes Dasani ini, bagi kami, ya Anda dimaafkan, tapi kami juga mau orang-orang seperti Anda harus dilaporkan, harus diproses, dan dipenjarakan. Untuk apa? Ya, agar orang-orang yang lain ya yang punya niat untuk melakukan hal yang sama seperti yang Anda sudah lakukan tidak mau atau dia mau mengurung niatnya untuk melakukan hal itu. Teman-teman, sekian saja dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam Indonesia cerdas.